Disutradarai oleh Bram Ferrino, film ini mengangkat tema ilmu hitam, pesugihan, dan nafsu setan yang menjadi sumber kehancuran manusia. Cerita berpusat pada seorang dukun sesat yang memanfaatkan pasiennya untuk memuaskan nafsu bejat. Merasa dirinya berkuasa, dukun itu melakukan ritual terlarang yang menumbalkan banyak nyawa. Hasrat gelap dan obsesi terpendam menjadi satu-satunya alasan untuk menempuh jalan instan. Semakin banyak keinginan yang dipenuhi, semakin kejam tumbal yang harus dibayarkan. Seiring berjalannya waktu, para pelaku ritual menghadapi ancaman gaib yang mengincar nyawa mereka sendiri. Birahi yang tak terkendali membuat mereka hancur dalam obsesinya sendiri. Mampukah mereka selamat dari kebengisan si dukun jahanam? Berikut ceritanya. Malam itu, Iin menjalani ritual untuk membuat buhul pengasihan yang sangat kuat. Ia menyerahkan buhul itu pada seorang pemuda yang membawa ambisi untuk menikahi sang pujaan hati. Iin menjelaskan bahwa buhul itu harus ditanam di pekarangan rumah sang wanita. Sebagai bayarannya, pemuda itu harus melayani sang dukun dan bergulat di atas ranjang sampai lemas. Pemuda itu menyanggupi dan bergegas pergi untuk bersiap. Sambil menunggunya kembali, Iin menatap ke langit malam yang gelap. Dan film pun dimulai. Pagi itu Darto baru selesai melayani seorang pasien yang berbadan gempal. Ia menagih janji Jengsi yang menyanggupi satu tugas, yaitu membawa wanita muda untuk Darto. Dukun muda itu berambisi ingin menjadi dukun sakti dengan cara menggauli banyak wanita. Tak berselang lama, muncul dua orang pasien laki-laki yang berperilaku melambai. Dua laki-laki itu hendak meminta jimat pengasihan agar bisa menggait pria kaya. Dukun Darto menjelaskan bahwa mereka berdua harus berendam dengan bunga 7 rupa selama 7 hari 7 malam. Setelah itu mereka harus meminum darah monyet segar dan makan telur busuk sebagai menu makanan harian. Dua pria gemulai yang menjadi pasien pertama Darto itu sempat menolak karena ritual dirasa terlalu berat. Namun demi kecantikan paripurna yang hakiki, mereka akhirnya setuju. Dukun Darto meminta Edi dan Titin untuk datang 3 hari lagi agar mereka bisa segera melakukan ritual pengasihan itu. Sebelum pergi, Darto meminta bayaran mahal yang dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Tampaknya sang dukun mendapat untung besar dari praktek ritual sesat itu. Malam harinya, seorang wanita berkunjung ke rumah dukun Darto untuk berobat. Sebagai asisten dukun, Tono langsung membawa wanita itu masuk ke dalam kamar ritual. Di tempat lain, Jengsi bergosip dengan warga desa tentang berita panas yang melanda Pak Lurah. Hajar Mirna memanggil Edi yang sibuk mangkal untuk cari cuan di tepi jalan. Edi memamerkan lekuk tubuh yang sudah dipasangi susuk oleh dukun Darto. Saat mereka asik bercengkrama, bau busuk menyeruak terhembus angin. Edi menjelaskan jika ia harus menelan darah monyet dan makan telur busuk setiap hari agar susuk kecantikan itu tidak luntur dimakan usia. Hajar Mirna langsung menegaskan jika Edi terkena tipu muslihat dari sang dukun. Hajar Romlah ikut menegaskan jika dukun Darto adalah dukun palsu yang gemar memperdaya para pasiennya demi mendapat banyak uang. Jengsi yang menjabat sebagai selir dukun Darto langsung kabur dari arena pergosipan malam. Edi tak terima karena sudah dibohongi oleh sang dukun sesat itu. Ia mengejar Jengsi hanya untuk melempari menggunakan telur busuk. Di waktu yang sama, dukun Darto sibuk melakukan ritual sambil membaca mantra. Tono masuk ke ruang ritual dengan membawa seorang gadis muda bernama Zakia. Begitu melihat wanita cantik di depan mata, Darto buru-buru mengusir Tono dan meminta sang asisten untuk mengunci pintu. Ia beralasan bahwa privasi pasien harus dijaga kerahasiaannya. Dukun Darto membawa gadis itu ke ruang sempit dan memintanya untuk bercerita. Darto memamerkan kekuatan spiritualnya yang bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Zakia menunjukkan bekas luka di pipinya itu dan meminta agar dipertemukan dengan jodoh yang mau menerima segala kekurangan dalam dirinya. Darto memberi syarat yang harus dilakukan jika gadis itu ingin segera bertemu dengan jodohnya. Syarat pertama, Zakia harus dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Malam itu juga, dukun Darto membawa Zakia ke sumur belakang rumah untuk disiram menggunakan air kembang. Ia menjelaskan bahwa air suci itu bisa membersihkan manusia dari segala aura negatif. Setelah dimandikan dengan air kembang, aura kecantikan Zakia akan terpancar ke permukaan.
dan semua laki-laki akan memandang. Dukun cabul itu mulai mencuri kesempatan untuk bertindak asusila. Setelah dimandikan, Zakia dipaksa untuk meminum telur ayam cemani yang akan membuat tubuhnya terlihat indah. Dukun Darto membaca mantra supranatural sambil menaburkan bunga di atas tubuh pasiennya. Setelah ritual selesai, Dukun Darto menyebut syarat ketiga yang menjadi puncak pelaksanaan ritual sesat. Zakia harus melayani sang dukun malam itu juga yang merupakan malam Jumat Kliwon. Zakia tak bisa berkelit dan hanya mampu berteriak kesakitan. Setelah digauli oleh sang dukun, Zakia memakai pakaiannya lagi dan melenggang pergi sambil menangis. Dukun Darto duduk santai sambil merokok seolah tak pernah berhubungan badan dengan gadis itu. Zakia masuk ke dalam kamar mandi yang berada di belakang rumah sang dukun. Ia mengamuk sendirian sambil menyalahkan Tuhan. Ia tak terima karena diciptakan dengan wajah buruk rupa dan terpaksa melakukan ritual demi mendapat kecantikan. Zakia merasa dirinya tidak dicintai oleh Tuhan. Ia pun memilih mengakhiri hidup dengan menggunakan selendang dan menggantung di kamar mandi. Beberapa jam kemudian, Tono heran melihat pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam. Ia memeriksa keberadaan Dukun Darto yang masih bersantai di kamar ritual. Tono mengajak sang dukun untuk memeriksa kamar mandi. Ia pun mendobrak pintu kamar mandi itu hingga tiba-tiba Tono dan Dukun Darto mengubur jasad itu di halaman samping rumah yang dipenuhi semak belukar. Jengsi tak sengaja melihat kejadian itu, namun ia hanya bisa menyembunyikan rasa takut di dalam hati. Karena malam itu sudah mulai turun hujan, mereka tidak bisa menggali kuburan. Dukun Darto memerintahkan Tono untuk menutupi jasad Zakia menggunakan daun ranting agar tidak ketahuan. Dukun Darto sempat melihat wajah Jengsi yang mengintip dari balik pintu belakang. Ia mengancam Jengsi agar tidak buka suara. Jika ada warga yang mengetahuinya, maka Dukun Darto tak segan menuduh Jengsi sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan aku bisa membuat kamu sengsara seumur hidup. Pagi harinya, saat Tono cuci muka, air dari keran yang semula bersih berubah menjadi merah seperti darah. Ia berteriak ketakutan hingga Dukun Darto dan Jengsi keluar dari kamar. Tono menjelaskan air di rumah itu berubah menjadi merah, namun Dukun Darto tak percaya. Jengsi tertegun melihat sosok hantu berwujud seperti Zakia. Jengsi dan Tono yang ketakutan langsung lari masuk ke dalam rumah. Di tempat lain, Iin melihat berita di TV yang mengabarkan praktek dukun palsu berkedok pengobatan alternatif. Dukun itu mencabuli 5 orang pasien yang merupakan ibu dan anak dalam satu keluarga. Bahkan salah satu korbannya masih berada di bawah umur. Tak berselang lama, Edi datang ke rumah Iin untuk meminta bantuan. Wajahnya dipenuhi dengan jerawat yang bernanah setelah gagal melakukan ritual dengan Dukun Darto. Iin sudah menduga bahwa Darto menggunakan ilmu sesat untuk mengelabui para pasiennya. Apalagi dirinya dulu satu seperguruan dengan Darto. Iin mengaku sempat menaruh hati pada Darto karena penampilan fisiknya. Kini Darto lebih mementingkan nafsu birahinya sendiri untuk menggauli sebanyak-banyaknya wanita. Edi masih mengeluhkan penyakit kulit misterius yang menimpa wajahnya itu. Ia meledek Iin yang malah curhat kepadanya. Telapak tangan Iin langsung mendarat di pipi pria gemulai itu yang disambut dengan rengekan. Iin menyupal mulut Edi dengan obat ramuan herbal yang bisa menyembuhkan dari segala jenis penyakit kulit. Setelah mendapat laporan dari Edi, Iin memantapkan niatnya untuk menghentikan praktek ritual sesat yang dilakukan Darto. Di waktu yang sama, Dukun Darto kembali mendapat pasien wanita cantik yang siap untuk dijadikan tumbal birahi. Wulan langsung mengutarakan niat kedatangannya ke rumah sang dukun. Ternyata Wulan hendak mengguna-guna kekasihnya sendiri agar tidak berpindah ke lain hati. Selama ini kekasih Wulan sering menggoda wanita lain dengan mata genit. Wulan merasa lelah jika harus selalu terbakar api cemburu. Darto tertawa dan berkata jika kasus Wulan adalah hal yang sepele. Ia mempersilahkan tamunya itu untuk duduk di atas ranjang agar mereka bisa segera memulai ritual. Darto mulai menebarkan pesonanya dengan berkata bahwa dirinya adalah laki yang terhormat. Saat ia berusaha mengelabui gadis itu, sosok tangan setan muncul dari belakang kepala dan mengusap leher Dukun Darto. Tiba-tiba, arwah Zakia muncul di hadapan Darto dengan membawa dendam kesumat. Ia bersumpah tak akan membiarkan Darto hidup dengan tenang.
Dukun itu terhenyak melihat penampakan Zakia dan berteriak memanggil Tono. Rasa cabul pria itu pun hilang dan meminta Tono untuk membawa Wulan pergi dari kamarnya. Setelah melihat arwah Zakia, Dukun Darto langsung membersihkan rumah itu dari hawa gaib. Ia mengasapi seluruh isi kamar dengan kemenyan sambil membaca mantra perlindungan. Tak berselang lama, Jengsi masuk ke dalam kamar sambil berbisik bahwa ia berhasil mendatangkan sapi perah untuk Darto. Pria itu langsung bergairah dan berkata jika sensasi gemoy itu sangat menggiurkan. Pasien keempat itu langsung merebahkan diri di atas ranjang sambil berkata jika ia menginginkan susu pelet. Dukun Darto bergegas membuka pakaian dan melakukan ritual di atas ranjang. Setelah puas berhubungan badan beberapa ronde, pasien wanita itu terlihat kewalahan dan ngos-ngosan. Karena sudah melayani sang dukun, pasien wanita itu meminta racikan pelet yang ampuh dan sakti mandraguna. Saat Dukun Darto itu pergi, sosok hantu Zakia kembali muncul untuk mengganggu. Tangan setan itu terlihat menggerayangi kaki si wanita hingga gadis itu kembali birahi. Hantu Zakia menyakiti leher wanita itu sampai mati dan tak bisa bernafas lagi. Jengsi panik melihat gadis itu tak bergerak. Ia berteriak memanggil Darto, namun tiba-tiba wanita itu langsung memeluk Darto sambil merengek minta tolong. Darto mengusir Jengsi untuk keluar dari kamar ritual. Ternyata Jengsi sangat cemburu dengan pasien wanita bernama Sukiyarti itu. Jengsi langsung mengambil bantal untuk si wanita dengan membekap wajahnya. Perbuatan itu dipergoki oleh si Tono yang langsung menghentikan Jengsi. Nasnya wanita itu sudah kehilangan nyawa dan mati seketika. Jengsi berusaha menutup mata gadis itu dan meminta Tono untuk membantu menyembunyikan jasad si wanita. Mereka menyimpan jasad itu di balik tirai dan menutupinya dengan tumpukan kain panjang. Darto masuk ke dalam ruangan dan bertanya di mana pasien itu berada. Tono menjawab dengan terbata-bata. Ia menyampaikan bahwa Surki sedang ke kamar mandi dan akan segera kembali. Saat Darto hendak pergi, Jengsi bertanya apakah mereka punya karung di rumah. Darto makin curiga hendak dibuat apa karung karena tak biasanya Jengsi minta karung. Tono hampir keceplosan jika ia hendak membungkus si Surki. Jengsi langsung mengoreksi dan berkata jika ia hendak berbelanja ke pasar. Darto makin curiga dan menggeledah kamar itu. Tak disangka ia berhasil menemukan jasad Surki yang disembunyikan di dalam kain merah. Darto marah besar dan memaksa Jengsi untuk bertanggung jawab. Jengsi menegaskan jika kematian Surki adalah kesalahan Darto sendiri yang membuat hatinya terbakar oleh api cemburu. Jengsi memerintahkan Tono untuk mengurus mayat Surki sendirian. Ia pun melenggang pergi dengan tenang sambil cuci tangan dari perbuatan kejinya sendiri. Tono kebagian pusingnya untuk membereskan kejahatan Jengsi. Setelah menyembunyikan jasad Surki, Tono keluar menuju ruang tamu di mana sosok In sudah duduk di atas sofa. In langsung berkata jika ia hendak bertemu dengan Darto. Ia bisa merasakan hawa tak tenang di dalam rumah itu. Bahkan bau semen laki-laki terendus sampai ke jalan raya. Mendengar keributan di depan rumah, Darto langsung menanyakan apa yang terjadi. In berkata bahwa ia bisa mengetahui ritual sesat yang dilakukan Darto. Dengan penuh birahi, Darto membujuk wanita itu untuk masuk ke dalam ruang ritual pribadi miliknya. Darto merayu wanita itu dan mengambilkan minuman khusus. Saat In bersendirian di ruangan itu, dua arwah korban kekejaman Darto muncul ke permukaan. Mereka berdua hendak menuntut balas karena mayatnya tidak diperlakukan dengan baik. Mayat Surki disimpan di dalam rumah, sementara Zakia diabaikan begitu saja dan tergeletak di samping rumah. In bersedia membantu dua arwah itu untuk keluar dari jeratan dukun birahi. Namun sebelumnya, In hendak melakukan hubungan terlarang dengan dukun muda itu. Darto kembali ke dalam kamar dengan segelas air putih. Ia langsung menggauli In meski jauh lebih tua darinya. Sementara itu, Jengsi yang berada di rumah sendiri mulai diteror arwah Surki yang hendak menuntut balas. Pintu lemari di kamarnya terbuka secara perlahan hingga tiba-tiba arwah itu mencekik leher Jengsi sampai mati dan tak bernyawa lagi. Arwah Surki sedikit kecewa karena Jengsi terlalu muda untuk dikalahkan. Setelah Surki pergi, Jengsi langsung membuka mata. Ternyata Jengsi hanya pura-pura mati agar selamat dari maut. Jengsi memilih untuk kabur dari rumah dan pergi menuju ke rumah Dukun Darto. Sesampainya di sana, dukun itu sedang bermesraan dengan In. Jengsi kembali terbakar api cemburu.
Ia menyerang Iin, namun Darto membela wanita itu. Iin menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk melumpuhkan Darto dan Jengsih. Dalam sekejap mata, mereka berdua terkapar tak berdaya. Iin memanggil Tono dan menyuruhnya untuk mengangkat Darto ke belakang rumah. Iin berjanji akan memberi bayaran 2 kali lipat jika Tono mau menjadi asistennya. Tono langsung mengikuti perintah dari Iin dan memindahkan tubuh Darto ke belakang. Sementara itu, tubuh Jengsih masih terkapar di atas ranjang. Arwah Surki kembali datang untuk memberi balasan. Zakia tampak murka pada Jengsih karena tidak menolong jasadnya saat disembunyikan di samping rumah. Zakia teringat masa hidupnya dulu yang sering dijadikan bahan omongan dan olok-olokan. Jengsih termasuk orang yang berkata jika tanda lahir di wajah itu adalah azab dari Tuhan. Zakia semakin merasa frustasi dan menganggap dirinya dibenci oleh semua orang. Bahkan Jengsih menuduh orang tua Zakia melakukan perzinahan hingga melahirkan Zakia sebagai anak haram. Zakia menangis mendengar gosip murahan itu. Dalam kondisi bersedih, Zakia dihampiri oleh pria hidung belang. Pria itu hampir saja memperkosa Zakia hingga Iin muncul dan menolongnya. Tak disangka Iin adalah ibu kandung Zakia yang selama ini mengabaikan perannya sebagai ibu. Iin justru menuduh Zakia sebagai wanita penggoda dan menampar gadis tak bersalah itu. Di suatu malam, Iin melayani pasien pria muda yang meminta ilmu pelet. Iin sama seperti Darto, suka menumbalkan birahi. Ia meminta bayaran di atas ranjang pada para pasien yang membutuhkan bantuan. Zakia tak terima dengan sikap ibunya itu yang selalu membantu orang lain namun tidak membantu anaknya sendiri. Iin bergumam dalam hati bahwa apa yang ia lakukan adalah yang terbaik untuk Zakia. Setelah Zakia berubah menjadi arwah, Iin baru menyadari semua kesalahannya itu. Iin berjanji akan membalaskan dendam Zakia pada Darto yang telah mencabulinya. Ia meminta Zakia untuk pergi dengan tenang dan menikmati kedamaian di alam baka. Wulan menyeret tubuh Darto dan Jengsih keluar dari rumah, namun Darto sudah sadar dari pingsan. Darto langsung memukul Tono sampai pingsan dan menceringan sekuat tenaga. Setelah kejadian itu sempat jatuh pingsan. Ia bermimpi di tepi danau dan berdiri tepat di samping Zakia. Wulan memberi nasihat pada Zakia di mana Tuhan tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar. Ia kembali meminta maaf pada Zakia yang selalu memperturutkan hawa nafsu semasa hidup di dunia. Wulan mengungkapkan rasa sayangnya pada Zakia dan memeluk gadis itu dengan penuh kasih sayang. Setelah kejadian itu, semua kisah berakhir seketika. Film ini menggambarkan nafsu birahi yang tidak terkendali sebagai pintu masuk kehancuran. Birahi dijadikan tumbal untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan pesona melalui jalan sesat. Ilmu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan justru dipakai untuk menjerat, memanipulasi, dan merusak orang lain. Ini menjadi simbol bahwa ilmu tanpa iman akan berubah menjadi kezoliman. Kejahatan spiritual sering tersembunyi di balik topeng pertolongan, pengasihan, dan solusi instan. Film ini menegaskan bahwa syirik dan mengikuti hawa nafsu akan membawa kerusakan. Oleh karena itu perkuat iman, karena iman adalah benteng utama dari godaan nafsu dan jalan pintas kesesatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketara.